Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana saat Rasulullah SAW tertawa mendengar kisah lucu dari Nuaiman. Berikut adalah kisahnya. Perjalanan hidup Rasulullah SAW tentunya tak luput dari suka dan duka. Namun di balik banyaknya rintangan yang Rasulullah SAW hadapi semasa hidupnya, hiburan pun tak luput kerap hadir menghiasi hari-harinya. Kisah ini datang dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Ia berasal dari kalangan Ansar, penduduk asli kota Madinah. Pada zaman itu ia dikenal dengan tingkah lucunya yang sering mengundang gelak tawa Rasulullah dan para sahabat lainnya. Salah satu keusilan Nuaiman kepada Rasulullah SAW yaitu ketika ia membawakan makanan kepada beliau dan sahabat lainnya. Mereka makan dengan lahapnya hingga makanan habis tak tersisa. Setelah makanan tersebut habis, barulah Nuaiman berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan yang tadi, silahkan engkau yang bayar." Perkataan Nuaiman tersebut membuat Rasulullah SAW dan para sahabat kebingungan. Di samping itu mereka pun juga tidak dapat menahan tawa. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi total biaya sama rata untuk membayarnya. Tidak hanya itu, Nuaiman juga pernah membuat Rasulullah dan Abu Bakar tak habis pikir. Dikisahkan pada saat itu Abu Bakar mengajak Nuaiman pergi ke negeri Syam. Sebelum berangkat, Abu Bakar mengajak kedua sahabatnya yaitu Nuaiman dan Suwaibid bertemu Rasulullah SAW untuk meminta izin berdagang ke negeri Syam. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkanlah mereka oleh Rasulullah SAW untuk berpergian. Setelah mereka sampai ke negeri Syam, Suwaibid bin Harmalah ditugaskan untuk menjaga persediaan makanan. Sebab Suwaibid ini sendiri dikenal sebagai orang yang sangatlah amanah. Saat itu Abu Bakar pergi untuk berniaga, jadi ia harus menjaga perbekalan sampai Abu Bakar kembali. Pada jam makan siang, datanglah Nuaiman kepada Suwaibid. Ia mengatakan bahwa dirinya sangatlah lapar. Kemudian ia berkata, "Wahai Suwaibid, aku sudah lapar, maka berikanlah aku sepotong roti untuk kumakan saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid, karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar permintaannya tidak diwujudkan, Nuaiman mengancamnya kembali. "Berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun ancaman tersebut tidak menggoyahkan pendirian Suwaibid untuk terus menjaga perbekalan sampai Abu Bakar kembali. Dengan segera Nuaiman pergi ke pasar dan bergegas mencari penjual hamba sahaya. Ternyata seorang hamba sahaya itu dihargai sebesar 100 sampai 300 dirham, yaitu sekitar 400.000 sampai 1.200.000. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah," katanya. Penjual itu pun tidak percaya dengan tawaran murah Nuaiman. Namun Nuaiman menjelaskan alasan hamba sahayanya dijual lebih murah, yaitu karena hamba sahayanya memiliki aib. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang Nuaiman dimaksud. Siapa sangka ternyata hamba sahaya yang ia maksud adalah Suwaibid. Nuaiman mengarahkan orang-orang ke Suwaibid. Dengan begitu Nuaiman berhasil mendapatkan 20 dirham. Suwaibid pun ditangkap oleh orang-orang yang merebutkannya. Ia berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku adalah orang yang merdeka." Ia pun dibawa ke pasar oleh orang-orang untuk dijual. Di samping itu Nuaiman membeli makanan, minuman hingga hadiah untuk Rasulullah SAW dengan uang yang ia dapatkan tadi. Tak lama kemudian Abu Bakar pulang dan kebingungan karena tidak dapat melihat keberadaan Suwaibid. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar."
Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan tawa yang tidak tertahankan. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suhaibid akhirnya dijual. Dengan bergegas Abu Bakar pergi ke pasar dan membeli kembali Suhaibid, kemudian ia bebas sebagai orang yang merdeka. Cerita ini diceritakan kepada Rasulullah saat mereka kembali pulang ke kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian benar-benar tertawa sejadi-jadinya. Bahkan gigi geraham Rasulullah terlihat di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah masih mengingat kisah Nuaiman, bahkan menceritakannya kepada tamu yang datang kepadanya. Walaupun banyak tingkah konyol yang Nuaiman lakukan, ia tetap dikenal sebagai mujahid sejati. Namanya tercantum jelas dalam Ashabul Badar karena keikutsertaannya dalam berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Demikian kisah jenaka yang dapat saya sampaikan mengenai Nuaiman. Semoga kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.